Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hukum-hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Meskipun ya ini adalah untuk wanita, tapi kaum pria juga perlu mengetahuinya. Masya Allah. Kenapa? Karena antum semua ini kan memiliki ibu, memiliki saudari perempuan, ya enggak? Wa satusbihuna aba wa azwaj. Antum bakal menjadi suami, bakal menjadi ayah biidznillah. Maka batu-batu. Maka ini semua butuh apa? Butuh ilmu. Jangan sampai seperti ayah zaman now begitu ya. Anak putrinya nggak sholat dibiarkan. Kenapa nggak sholat? Haid. Ya. Padahal sudah 3 bulan haid misalnya nggak sholat. Ya. Maka di sini seorang ayah perlu mengetahui apa itu haid, apa itu istihadah. Ya. Banyak ketika seorang suami istrinya melahirkan bingung, "Ustaz, ini wajib sholat apa enggak?" Nah, ya. Bingung ditanya, ya, "Mas, saya masih sholat enggak?" "Enggak tahu deh." "Sudah sholat aja." "Aduh, sakit tapi." Kan repot. Ya. Maka disinilah pentingnya ya antum juga harus belajar. Karena antum juga mas'ul. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang akan ditanya tentang orang-orang yang berada di bawah pertanggungjawabannya. Ya. Rais Ghurfah ditanya tentang anggota ghurfahnya. Ya. Rais FKM ditanya tentang ya asramanya. Ya. Maka begitu pula seorang ayah akan ditanya tentang anak istrinya. Ya. Maka disinilah pentingnya antum berbekal dengan ilmu. Jangan wah apa ini ya hukum haid dan nifas nggak penting Ustaz, lewat aja. Ya. Antum juga perlu mengetahuinya. Berkata penulis hafizahullah ta'ala di sini, al-haidu huwa damul ma'rufu 'indan nisa. Haid adalah darah yang ma'ruf, yang dikenal sifat-sifatnya. Ya, para ulama menjelaskan darahnya itu adalah ghalidh. Apa itu? Pekat gitu, kental begitu ya. Terus warnanya hitam gitu ya. Al-ma'ruf inda nisa, yang dikenal oleh para wanita. Wala hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarih, dan syariat tidak membatasi, tidak ada batasan dalam syariat tentang
batas minimal dan maksimalnya. Maksudnya berapa hari sih batas minimal haid itu? Berapa sih batas maksimalnya berapa hari haid itu? Ya. Di dalam syariat tidak ada pembatasan. Artinya tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dicek oleh para ulama, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan batas minimum atau batas maksimum. Ya. Meskipun ada di antara para ulama yang membatasinya, ya, sebagaimana diriwayatkan misalnya dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahumullah, bahwasanya batas maksimalnya 15 hari misalnya. Tapi ini adalah ijtihad mereka dan tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang membatasinya. Maka di sini wala hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarih, tidak ada batas minimal atau maksimal waktunya. Wa inna ma yarji'u fihi ila al-'adah, akan tetapi hal tersebut dikembalikan kepada adah, kepada kebiasaan para wanita. Ya, berbeda-beda. Ya, ada misalnya yang 6 hari, 7 hari, 8 hari, tapi bisa kurang dari itu dan juga bisa lebih. Wa nifasu huwa damul khariju bisababil wiladah. Adapun nifas, maka nifas adalah darah yang keluar bisababil wiladah, karena melahirkan. Ya. Karena apa? Melahirkan. Meskipun di antara para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa nifas itu apabila kandungannya sudah di atas 4 bulan. Ya. Adapun sebelum 4 bulan misalnya keguguran, ya, keluar atau dikeluarkan begitu ya, maka itu tidak disebut darah nifas, akan tetapi hukumnya istihadah. Nanti akan kita bahas. Ya, kenapa? Karena nifas itu dari nafs, ya, dari kata-kata nafs, jiwa. Sedangkan bayi yang sebelum 4 bulan itu belum, janin yang sebelum 4 bulan itu belum ada jiwanya. Ya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim yang lainnya, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilail malak wa yu'maru bi arba'i kalimat, ya, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun fa yanfukhu fihi ar-ruha. Dan malaikat tersebut ketika usia 4 bulan meniupkan ruh, ya. Jadi setelah 4 bulan itu baru ada ruhnya, baru disebut nafs, jiwa. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau di bawah 4 bulan, ya, kemudian keguguran, maka itu tidak disebut sebagai nifas, darah nifas. Adapun lebih dari 4 bulan maka itu disebut sebagai darah nifas. Ya. Meskipun terdapat, ya, perbedaan pendapat, ya, dalam masalah tersebut juga. Wa nifasu huwa damul khariju bisababil wiladah, dan nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena kelahiran, melahirkan. Wa aktsaruhu arba'una yauman, dan batas paling banyaknya adalah selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Artinya ketika seorang wanita melahirkan, terus kan, ya, masih keluar darah tuh. Masih keluar darah itu maksimalnya 40 hari. Ketika sudah lewat 40 hari maka dihukumi sebagai istihadah. Ya, wajib salat. Ya. Hal ini berdasarkan hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari
Ummul Mukminin Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau, berkata, kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Dahulu para wanita nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunggu selama berapa? 40 hari. Ya, menunggu selama 40 hari. Ya. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Wa mata ra'at at-tuhur qabla al-arba'in iktasalat wa tahurat, dan apabila seorang wanita dia sudah melihat bahwasanya dia sudah suci sebelum 40 hari, maka dia pun wajib mandi, kemudian dia menjadi suci. Wa in istamarra bihaddamu ba'dal arba'in, apabila darah itu terus mengucur lebih dari 40 hari, iktasalat li tamamil arba'in, maka dia pun mandi ketika genap 40 hari, maka dia pun menjadi suci. Ya. Berarti apa? Berarti kalau haid itu tidak ada batas minimal maksimal waktunya. Adapun untuk apa ini? Nifas, maka tidak ada batas minimal, namun maksimalnya 40 hari berdasarkan hadis Ummu Salamah tadi, ya. Karena tinufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Ya. Selanjutnya, ma yahrumu bil haid wan nifas, apa saja yang diharamkan atas wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Yahrumu 'alal haid wan nufasa ma yahrumu 'alal muhdits. Diharamkan atas wanita haid dan wanita yang sedang nifas apa-apa yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Ya. Orang yang batal wudunya haram untuk apa? Salat. Ya, enggak boleh. Boleh enggak? Ya. Kentut terus maksa salat, ya? Enggak boleh. Ya, haram. Wa tazidu alaihi fi tahrim, dan ada tambahan yang diharamkan atas wanita haid dan nifas selain salat apa? Yang pertama as-saum. Puasa haram. Wa taqdihi idza tahurat, maka dia wajib mengqadanya ketika sudah dalam keadaan suci. An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyata faqultu, dari Mu'adzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, ma balul haid taqdis sauma wala taqdis shalah, kenapa kok wanita haid mengkodok puasanya tapi tidak mengkodok sholatnya? Kok nggak satu paket aja sekalian? Ya, haid kan diharamkan sholat, diharamkan puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi kenapa kok yang dikodok cuma puasa? Kenapa kok sholatnya nggak dikodok? Qalat, maka Aisyah pun menjawab, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalaminya, ya, kami haid, kami nifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah, dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ya. Artinya ya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gitu. Ya, ini yang diperintahkan. Ya. Jadi tidak perlu mencari apa alasannya, apa hikmahnya, ya. Pokoknya kalau diperintahkan laksanakan. Ya. Kalau enggak ya enggak usah. Ya, mencari-cari. Ya. Maka ya inilah ya salah satu manhaj, salah satu usul, ya, Aisyah tidak ya bertele-tele,
ya, nggak menjelaskan begini ya. Kalau dijelaskan bisa hikmahnya, karena puasa itu lebih ringan daripada sholat ya. Bayangkan kalau wanita diperintahkan mengqadha sholat ya. Bayangkan kan tidak ada batasannya maksimalnya haid. Coba kalau haidnya misalnya taruhlah 10 hari saja, 5 kali sholat kali 10 berapa? 50 sholat. Bayangkan qadha ya, apa enggak senam terus itu ya kan, kasihan kan. Nah, itu kalau kita bicara secara ya hikmahnya misalnya. Tapi kata Aisyah bukan itu ya, karena yusibuna dzalika ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami juga sudah haid dan nifas ya. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, enggak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya sudah. Ya. Maka begitulah prinsip kita dalam beragama. Kalau ada perintahnya, sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada perintahnya, ya tidak usah membuat-buat. Ya. Makanya kita dilarang untuk al-ghulu fid din, berlebih-lebihan. Ya. Misalnya menjelang Ramadan banyak SMS atau apa WA sekarang ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan misalnya. Semua orang mau ya, pokoknya ada di kontaknya minta maaf. Ya. Padahal mungkin kenal juga enggak begitu. Ya. Maka ini termasuk perbuatan hulu. Ya. Kita diperintahkan minta maaf kalau memang ada salah sama orang, kita berbuat zalim, minta maaf. Ya. Diperintahkan iya, langsung minta maaf, jangan menunda-nunda. Ya. Antum nendang orang misalnya, mukul orang, ya. Langsung segera minta maaf. Diperintahkan oleh agama kita. Ya. Tapi ya, semua orang kemudian kita minta maaf, maka ini adalah perbuatan hulu. Buktinya apa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka orang yang paling takut apa? Paling takut akan kezaliman. Tapi mereka enggak ketemu maaf ya, maafan terus gitu, enggak ada ya kan? Ya. Tapi kan manusia itu tempatnya ya mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, ya. Iya, tapi bukan berarti apa? Kemudian semua orang minta maaf, kan repot. Ya, makanya termasuk perbuatan al-ghulu, ya. Tapi kalau jelas-jelas kita punya salah sama orang, ya, kita pernah menyakiti hati orang dengan lisan kita, dengan tangan kita, ya, maka saat itulah ya kita diwajibkan minta maaf. Maka di sini juga kata Aisyah, fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian yang kedua, yang diharamkan atas wanita haid, al-wad'u fil farji, hubungan suami istri pada kemaluannya. Ya, pada kemaluannya. Ini 17 juz ke atas ini ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa ada, katakanlah bahwasanya haid itu adalah ada, ya, adalah suatu hal yang najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita ketika mereka sedang haid. Nah, di sini ada ya fa'tazilu. Ya, fa'tazilu. Ada majaz di situ. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita ketika sedang haid. Ya. Apakah artinya menjauhi di sini? Nah, ya. Bukan berarti pergi sana ke mana? Jauh-jauh sana, enggak, ya. Maksudnya di sini apa? Tetap dekat, ya, tetap di rumah, ya. Boleh dipegang, boleh apa, tapi ya tidak boleh berhubungan di kemaluannya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci.
fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila mereka telah suci, telah bersuci. Lihat di sini ya, hatta yathurna fa idza tatahharna, bentuknya beda. Satu yathur, satunya tatahharna. Satu dari kata-kata tahura, yang satunya apa? Tatahharu, ya tatahharu. Nah, mustawal awal yang sudah belajar tasrif nih ya, sudah bisa membedakan kan? Ya, tahura, ya mau disuruh tasrif loh, Adam, ya, kayaknya siap gitu untuk mentasrif, ya. Tahura, domirnya apa? Domirnya hunna. Hatta yathurna, mereka menjadi suci. Fa idza tatahharna, ya, ketika mereka telah bersuci, artinya sudah mandi di sini. Nah, di antara para ulama ada yang mewajibkan mandi, ya. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah mandi, fa'tuhunna, baru boleh apa? Boleh berhubungan, ya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka di tempat kalian diperintahkan oleh Allah, ya. Dari depan, nggak boleh dari belakang, ya. Artinya harus di kemaluan, tidak boleh pada duburnya. Maka di sini menunjukkan bahwasannya diharamkan bagi seorang pria untuk mendatangi istrinya ketika sedang haid. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah, silahkan perbuat segala sesuatu kecuali nikah, yaitu hubungan suami istri maksudnya, ya. Jadi ketika wanita sedang haid boleh melakukan segala sesuatu, tidak usah dibayangkan, ya. Jadi segala sesuatu boleh kecuali, ya, itu, ya, nggak boleh. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ya, walau i'taqada muslimun hilla jima'il haidhi fi farjiha sara kafiran murtaddan. Seandainya, kata Imam Nawawi, seorang muslim dia meyakini, beriktikad bahwasannya berhubungan dengan wanita haid itu halal, meyakini nih, ya, dia meyakini halalnya berhubungan dengan wanita haid di kemaluannya, maka saat itu dia menjadi hukumnya adalah kafir murtad, ya. Ini kalau zaman sekarang ini apa, radikal begitu ya, keras banget. Maksudnya apa? Seandainya seorang muslim sudah datang hadis-hadis, ya, dia sudah paham, sudah dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an kita dilarang untuk, ya, mendatangi wanita haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang, ya, seorang suami mendatangi istri yang sedang haid. Dia malah ngeyel, ya, enggak, halal pokoknya, terserah saya mau ngapain juga gitu, ya. Maka ini masuk ke dalam ucapan Imam An-Nawawi tadi. Walau fa'alahu insanun ghairu mu'taqidin au mu'taqidin hillahu, apabila seseorang melakukannya, mendatangi istrinya yang sedang haid, tapi dia tidak meyakini kehalalannya, dia tahu ini maksiat nih, ya, ya, Al-Quran nggak boleh, di dalam hadis juga nggak boleh, hukumnya haram, tapi saya, ya, kepengen misalnya, ya. Fa in kana nasiyan, kalau dia lupa ketika melakukan, lupa, jebret begitu, ya, lupa, au jahilan, atau nggak tahu hukumnya, atau tidak tahu biwujudil haid, tidak tahu kalau istrinya sedang haid, langsung didatangi, au jahilan bitahrimihi, atau nggak tahu hukumnya, ya, nggak tahu bahwasanya hukumnya haram, orang jahil, au mukrahan, atau dipaksa, fala itsma alaihi, maka dia tidak berdosa, wala kafarah, tidak ada denda. Wa in wati'aha 'amidan 'aliman bil haid, kalau dia mendatangi istrinya yang sedang haid, amidan, dengan sengaja,
aliman bil haid, tahu istrinya sedang haid, wa tahrimi, tahu bahwasanya hukumnya haram, mukhtaron, tidak dipaksa, dia sendiri yang pengen, faqad irtakaba maksiatan kabiratan, maka dia telah melakukan maksiat besar, dosa besar. Nasa Syafi'i ala annahu kabirah, Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah, wajib bertaubat. Wa fi wujubil kafarah qaulani, adapun tentang wajibnya dia membayar denda, maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Qultu, berkata penulis sini, wal qaulur rajih, pendapat yang rajih, wujubul kafarah, wajibnya membayar denda. Apabila seorang suami mendatangi istrinya ya dengan sengaja, tahu ya, maka saat itu dia wajib membayar denda. Apa dalilnya? Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, tentang seseorang yang mendatangi istrinya yang sedang haid. Qal, beliau bersabda, yatasaddaqu binirin aw nisfi dinarin, hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Ya, 1 dinar atau setengah dinar. Ya, 1 dinar berapa sekarang? 1, berapa? 1,5 begitulah, kurang lebih 1,4, ya kurang lebih lah. Ya, hati-hati ya Softo, kalau ya soalnya sudah menikah ya. 1 dinar berarti 1,5 juta, nisfi dinar separuhnya berarti ya. Wa takhir fil hadis raj'un ila tafriq baina awwalid dami wa akhirih, pilihan di dalam hadis tersebut 1 dinar atau setengah dinar, itu bagaimana menentukannya? Pilihannya di dalam hadis tersebut kembali ya kepada waktu kapankah dia mendatangi istrinya. Ya, ila tafriq, dibedakan apakah dia mendatangi istrinya awalid dami, ketika darah baru keluar, atau akhirihi, di akhir masa haid. Ya, kalau masa haidnya misalnya 6 hari, ya. Kalau di awal-awal ya 3 hari pertama misalnya 1 dinar. Ya. Kalau di akhir-akhir setengah dinar. Sebalik ya. Lihat di situ ya, 5 yang an Ibnu Abbas mauqufan, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas secara mauquf, in asabaha fi faurid dami tasaddaqa bidinar, apabila dia mendatangi istrinya di awal masa haid, bersedekah 1 dinar. Wa in kana fi akhirih, apabila dia mendatanginya di akhir masa haid, fanisfu dinarin, maka dia membayar setengah dinar. Ya. Kenapa kok beda, Ustaz? Ya nanti antum akan tahu sebabnya. Ya. Karena kalau awal kan ya masih awal-awal begitu. Kalau akhir-akhir kan sudah enggak tahan begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.